Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Saputra dari kelompok 4 Filsafat Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah lahirnya sosialisme Karl Marx. Berikut anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu Arneza Sidki Nurfaji Sulaiman, Alia Gita Ramadhani, Albizia Nadira Trisma, Cindi Permatasari, Aditya Saputra atau saya sendiri, Desitri Rahmawati, dan terakhir ada Anissa Ananda Pratiwi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang biografi Karl Marx ya. Karl Marx lahir di Trier, Prusia. Bisa dilihat sama kalian ya di PowerPoint. Boleh dibaca. Saya akan melanjutkan sebagian ceritanya ya. Oke, jadi Karl Marx lahir di Trier, Prusia pada 5 Mei 1818. Ayahnya adalah seorang pengacara. Kehidupan dia itu kelas menengah ya agak khas gitu. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga Robi, tetapi karena alasan-alasan bisnis sang ayah telah berpindah agama ke Lutheranisme ketika Karl masih sangat muda. Jadi ayahnya berpindah agama berpindah ke agama ke Lutheranisme ketika Karl masih muda. Pada 1841, Marx menerima gelar doktornya di bidang filsafat dari Universitas Berlin, yang sangat dipengaruhi oleh Hegel dan para Hegelian muda, yang bersikap mendukung namun kritis terhadap guru mereka. Disertasi Marx sendiri adalah suatu risalat filosofis yang kering, tetapi benar-benar mengantisipasi banyak dari idenya di kemudian hari. Setelah lulus, Marx menjadi seorang penulis untuk sebuah koran yang liberal radikal, dan dalam 10 bulan dia telah menjadi kepala editornya. Akan tetapi, karena pendirian politisnya, koran itu ditutup oleh pemerintah tidak lama kemudian. Esai-esai awal yang diterbitkan dalam periode mencerminkan sejumlah pendirian yang akan menuntun si Marx ini di sepanjang hidupnya, dengan pendirian-pendirian yang dibubuhi secara liberal dengan prinsip-prinsip demokratis, humanisme, dan idealisme anak muda. Marx menolak keabstrakan filsafat Hegelian, mimpi yang naif para komunis utopian, dan menolak para aktivis yang sedang mendesakkan hal yang oleh Marx dianggap sebagai tindakan politis pengatur. Dalam menolak para aktivis tersebut, Marx meletakkan dasar bagi pekerjaannya sepanjang hayat. Ini kata-kata Marx ya. Usaha-usaha praktis oleh massa sekalipun bisa segera dijawab dengan meriam bila sudah membahayakan. Tetapi ide-ide yang telah mengalahkan intelek kita dan menundukkan keyakinan-keyakinan kita, ide-ide yang telah memaku suara hati kita, adalah rantai-rantai yang tidak dapat dilepaskan orang tanpa mematahkan hatinya. Mereka adalah setan-setan yang dapat dikalahkan orang hanya dengan menyerahkan diri kepadanya. Itu menurut Marx ya. Dasar bagi pekerjaannya gitu. Dasar pekerjaan Marx itu, dia berbicara seperti itu. Nah, setelah Marx menikah pada tahun 1843 dan tidak lama kemudian terpaksa meninggalkan Jerman untuk mencari suasana yang lebih liberal di Paris. Di sana dia terus bergumul dengan ide-ide Hegel dan para pendukungnya. Tapi dia juga menjumpai dua kumpulan ide yang baru, sosialisme Prancis dan ekonomi politis Inggris. Caranya menggabungkan Hegelianisme, sosialisme, dan ekonomi politis yang membentuk orientasi intelektualnya unik. Juga yang sangat penting pada titik tersebut ialah pertemuannya dengan orang-orang yang kemudian menjadi sahabat seumur hidup dermawan. Menjadi sahabat seumur hidupnya ya. Dia bertemu dengan seorang di sana ya, di Prancis, di Paris ya. Si Marx ini bertemu dengan sahabat seumur hidup, bertemu dengan dermawan, dan juga dengan kolaborator, yaitu Friedrich Engels. Si Friedrich Engels ini adalah putra seorang pemilik pabrik tekstil. Engels menjadi seorang sosialis yang kritis terhadap kondisi-kondisi yang sedang dihadapi kelas pekerja. Banyak rasa iba Marx untuk kesengsaraan kelas pekerja berasal dari pembukaan dirinya kepada Engels dan ide-idenya. Pada 1844, Engels dan Marx melakukan percakapan yang panjang di sebuah kafe yang terkenal di Paris dan meletakkan dasar-dasar bagi
hubungan mereka yang berlangsung seumur hidup. Mengenai percakapan itu, Engels mengatakan, kesepakatan kami yang lengkap di semua bidang teoritis menjadi jelas, dan kerjasama kami dimulai sejak saat itu. Pada buku McClellan 1973 halaman 131. Pada tahun berikutnya, Engels menerbitkan suatu karya yang terkenal, salah satunya The Condition on the Working Class in England. Selama periode tersebut, Marx menulis sejumlah karya yang sulit dimengerti. Banyak juga yang tidak diterbitkan semasa hidupnya, termasuk The Holy Family pada tahun 1845 atau 1956 and The German Ideology 1845, 1846 per 1970. Ini tuh tahunnya ya. Keduanya ditulis bersama Engels. Kedua buku itu, yang pertama buku The Condition on the Working Class in England, dan yang kedua adalah buku The German Ideology. Itu keduanya dibuat bersama Engels, sahabatnya ya. Dan Engels juga menulis The Economic and Philosophic Manuscript of 1844 yang membayangkan pergulatannya kelak yang kian meningkat di ranah ekonomi. Sementara Marx dan Engels menganut orientasi teoritis yang sama. Ada banyak perbedaan di antara kedua pria itu. Oke, selanjutnya ada lahirnya sosialisme ilmiah Karl Marx. Oke, di sini ada pemikiran Marx tentang sosialisme lahir di situasi politik represif di Prusia Jerman masa itu yang telah menghapus kebebasan manusia. Berangkat dari situasi politik represif itu, Marx membangun konsep pemikirannya tentang sosialisme yang menurutnya merupakan jalan yang jitu untuk melawan kapitalisme sekaligus mengembalikan kebebasan manusia. Kata sosialisme sendiri muncul di Prancis sekitar tahun 1830. Oke, next kita bisa lihat dasar pemikiran sosialisme Karl Marx. Di sini ada 5 dasar ya. Yang pertama, bagaimana membebaskan manusia dari penindasan sistem politik reaksioner. Nah, di sini Marx berkesimpulan bahwa keterasingan paling dasar adalah proses pekerjaan manusia. Tetapi sistem kapitalis menjungkir-balikan makna pekerjaan menjadi sarana eksploitasi. Oke, Marx berpikir seperti itu pada konsep dasar pemikiran sistem yang pertama itu yaitu politik reaksioner. Oke, yang kedua, bagaimana menghilangkan keterasingan manusia atas dirinya sendiri. Yang ketiga ada akibat penguasaan atas diri manusia yang membentuk kelas penguasa atau pemilik dan kelas yang tereksploitasi atau pekerja. Maka manusia hanya dapat dibebaskan apabila milik pribadi atas alat-alat produksi dihapus melalui revolusi kaum buruh. Oke, yang keempat ada pemusatan pada hak-hak pribadi haruslah dihapuskan. Itu menurut Karl Marx yang keempat. Marx mengklaim bahwa sosialismenya merupakan sosialisme ilmiah yang tidak hanya didorong oleh cita-cita moral, melainkan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang hukum-hukum perkembangan masyarakat. Bagi Marx, bahwa faktor yang menentukan sejarah bukanlah politik dan ideologi, melainkan ekonomi juga. Perkembangan dalam cara produksi lama membuat struktur hak milik lama menjadi hambatan kemajuan. Dalam situasi seperti ini akan timbul revolusi sosialisasi yang melahirkan bentuk masyarakat yang lebih tinggi. Oke, dan dasar yang terakhir itu yang kelima adalah cara yang harus dilakukan adalah melalui revolusi kelas buruh dan dengan sendirinya akan menghapuskan hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan mewujudkan masyarakat tanpa kelas atau classless society. Suseno tahun 2011. Oke, selanjutnya ada tema besar pemikiran Karl Marx. Tema besar dalam pemikiran Marx berkisar pada konsep kritik atas ekonomi politik. Kritik terhadap ekonomi politik ini membawa Marx pada kritik filsafat mengenai pembagian kerja. Arah yang dituju adalah kembali ke belakang dan mempertentangkan antara perumusan pandangan atas kemanusiaan sebagai satu keutuhan sebelum datangnya industrialisasi, yakni sebagai suatu spesies yang tidak mengenal alienasi dengan kondisi yang terpecah-pecah dan kalah dengan kapitalisme. Alienasi terbaginya menjadi
kemanusiaan serta subdivisi individualnya. Hal ini hanya terjadi dalam peradaban. Terjadi pada peradaban. Jadi terjadi pada peradaban kapitalisme menurut Bell Hurst 2002. Arah tersembunyi dalam argumen ini adalah perlunya pembebasan kemanusiaan atau proletarian yang ditegaskan Marx secara progresif di saat ia memasuki labirin ekonomi sendiri. Dalam pembebasan itu tidak dapat dipungkiri akan terjadinya benturan pada kepentingan politik, ideologi, dan agama, atau benturan antara struktur yang mampan terhadap kebudayaan, sistem nilai, ideologi, dan agama yang berkembang. Kemungkinan terjadinya konflik antara penguasa dengan rakyat majikan, maksudnya antara penguasa dengan rakyat ataupun majikan dengan buruh dan patron dengan klien, itu asumsi dasar inilah yang paling mendominasi pemikiran Marx dalam melakukan perubahan sosial pada masyarakat gitu loh, yang tertindas oleh sistem kapitalis otoriter. Lanjut ada perkembangan sosialisme. Sosialisme untuk semua digagas oleh Jambulos dan Euhemeros. Oke. Bisa dilihat ya di PPT. Nah, yang pertama digagas oleh Jambulos dan Euhemeros, lalu bisa dilihat ada sosialisme abad pertengahan, pencerahan, dan era modern. Itu tuh ada 5 ya. Yang pertama ada sosialisme abad pertengahan, yang kedua ada sosialisme abad pencerahan, yang ketiga ada masa modern. Jadi setiap masa ini beda-beda ya bentuk sosialismenya gitu. Pada abad pertengahan, sosialisme memiliki motif-motif yang erat dengan nilai-nilai religius tertentu yaitu Kristen rata-ratanya, terutama dalam pertimbangan tentang penyambutan kerajaan Allah. Orang harus bebas dari keterikatan. Oke, lanjut ada sosialisme abad pencerahan. Itu perkembangannya pada sosialisme tidak mampu berkembang pesat di zaman pencerahan ini. Hal tersebut disebabkan karena dominasi golongan borjuasi yang menuntut kebebasan politik supaya dapat bebas berusaha dan berdagang untuk kepentingan milik pribadi sebesar dan sebebas mungkin. Memang ya di abad pencerahan ini kaum borjuis ya istilahnya itu mendominasi lah hingga mereka berkuasa dan terhambat gitu perkembangan paham sosialisme ini. Yang ketiga ada masa modern. Di era ini perkembangan sejak bergulirnya revolusi Perancis, keyakinan dasar para pemimpin sosialisme modern itu biasanya secara prinsipil produk pekerjaan merupakan milik si pekerja. Milik bersama dianggap tuntutan akal budi. Mereka meyakini bahwa masyarakat akan berjalan jauh lebih baik kalau tidak berdasarkan milik pribadi. Itu untuk sosialisme yang memasuki masa modern, karena para pemimpin yang sosialis modern itu memiliki pemikiran seperti itu. Oke, selanjutnya ada sosialismenya Marx. Itu ada 6 ya, ada 6 sosialismenya Marx itu. Yang pertama ada pandangan Marx tentang sosialisme, bisa dilihat ya di PowerPoint atau bisa di Zoom juga mungkin. Karena panjang-panjang ya. Akan breakdown satu-satu juga. Pandangan Marx tentang sosialisme bertentangan dengan konsepsi sosialisme yang diciptakan Fourier dan Owen yang menciptakan dunia baru di mana setiap orang hidup bahagia. Itu untuk yang pertama. Marx itu berasumsi bahwa konsepsi tersebut hanya angan-angan belaka karena tidak menunjukkan jalan bagaimana mencapainya. Semua itu utopia, kata Marx, hanya impian belaka. Yang kedua, bukan yang kedua sih, selanjutnya itu Marx tuh selalu menolak dan memberi gambaran, Marx selalu menolak memberi gambaran sosialisme. Menurutnya, sosialisme ilmiah tidak dapat membuat resep bagi dapur umum di masa datang. Sementara itu, untuk membedakan ajaran dari gagasan sosialisme utopis, Marx menyusun suatu teori sosial yang menurutnya didasari hukum-hukum ilmiah dan karena itu pasti terlaksana.
Dan untuk membereskan ajaran dari gagasan sosialisme utopis, Marx menyusun suatu teori sosial yang menurutnya didasari hukum-hukum ilmiah dan karena itu pasti terlaksana. Itu untuk pembedaan ajaran dari gagasan sosialisme utopis. Oke, lanjut. Tujuan sosialisme dalam pandangan Marx adalah untuk menyelidiki suatu perkembangan sejarah yang melahirkan dua kelas yang bertentangan. Dan kemudian mempelajari beberapa pengaruh, betapa berpengaruhnya faktor-faktor kelas tersebut terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang akan melenyapkan pertentangan tersebut. Oke, mungkin ada selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Pendapat Marx di atas dikuatkan oleh Engels ya. Pendapat Marxnya itu dikuatkan oleh Engels, dan juga yang terakhir dalam sosialisme Marx itu dalam penyusun teori mengenai perkembangan masyarakat. Marx sangat tertarik oleh gagasan filsuf Jerman George Hegel mengenai dialektika karena di dalamnya terdapat unsur kemajuan melalui konflik dan pertentangan. Oke, lanjut terhadap alienasi. Marx menggunakan konsep alienasi untuk menyingkapkan efek produksi kapitalis yang bersifat menghancurkan terhadap manusia dan terhadap masyarakat. Yang sangat signifikan di sini adalah sistem dua kelas, yaitu kaum kapitalis memperkerjakan karyawan. Yang kedua itu para kapitalis memiliki alat-alat produksi itu. Jadi menggunakan konsep alienasi untuk menyingkapkan efek produksi kapitalis. Jadi si Marx itu menggunakan konsep ini. Ada dua kelasnya ya. Kapitalis memperkerjakan karyawan atau kapitalis memiliki alat-alat produksi dan juga memiliki produk-produk hasil akhirnya. Agar dapat bertahan hidup, para pekerja dipaksa menjual waktu kerja mereka kepada kaum kapitalis ya. Aliansi dapat dilihat mempunyai 4 komponen mendasar. Yang pertama, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis alienasi dari kegiatan produktifnya. Yang kedua, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis beralienasi bukan hanya melalui kegiatan-kegiatan itu atau kegiatan-kegiatan produk. Yang ketiga, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari para rekan kerjanya. Yang keempat, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari potensi manusianya sendiri. Dan terakhir ada kritik terhadap Karl Marx. Ada beberapa problem dari dalam teori Marx yang harus didiskusikan. Yang pertama, yang secara aktual terdapat dalam komunisme. Kegagalan masyarakat komunis yang perubahannya menjadi ekonomi yang lebih berorientasi kapitalis memaksa kita mempersoalkan apakah makna semua ini bagi peran teori Marxian. Ide-ide Marx kelihatannya telah diuji dan ternyata gagal. Yang kedua, tidak adanya subjek emansipatoris. Inilah ide baru teori Marx menempatkan proletariat di jantung perubahan sosial yang akan mengiring kepada komunisme. Namun pada kenyataannya proletariat jarang memperoleh posisi ini dan sering termasuk ke dalam kelompok-kelompok yang menentang komunisme. Yang ketiga, ada hilangnya dimensi gender. Salah satu poin utama teori Marx adalah bahwa kerja menjadi sebuah komoditas di bawah kapitalisme. Sementara pada fakta historisnya ini lebih sedikit terjadi pada wanita ketimbang laki-laki. Untuk tingkat lebih luas, kerja laki-laki yang diupah tergantung pada kerja wanita yang tidak diupah. Sebab pertumbuhan tenaga kerja tergantung kerja wanita yang tidak diupah. Ada Marx melihat ekonomi sebagai sesuatu yang dikendarai oleh produksi dan mengabaikan aturan konsumsi. Fokusnya pada produksi menggiringinya untuk memprediksi bahwa masalah-masalah efisiensi dan pemotongan upah akan menggiring pada proletarianisasi, peningkatan alienasi dan semakin meruncingnya konflik kelas. Lalu ada terakhir, sebagian menganggap Marx tidak kritis dalam menerima konsepsi kemajuan Barat sebagai sebuah problem. Marx percaya bahwa mesin sejarah adalah manusia yang selalu meningkatkan eksploitasi terhadap alam demi kebutuhan-kebutuhan materialnya. Mungkin segitu sih pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.